Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bu Anita dalam pembelajaran jarak jauh kelas 4 SD Negeri Saratan. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar dua muatan pelajaran, dua materi pembelajaran. Yang pertama adalah IPA tentang berbagai perubahan bentuk energi. Dan yang kedua adalah bahasa Indonesia berupa teks petunjuk. Anak-anak bisa menyimak modul tema 2 halaman 55. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ada teks berjudul hati-hati terhadap penggunaan listrik. Tahukah kalian maksudnya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa sih isi dari teks tersebut, silakan anak-anak membaca modul tema 2 halaman 55. Ya, kalian baca dengan seksama dan cermat. Silakan kalian pause terlebih dahulu video pembelajaran ini. Setelah selesai membaca, kalian boleh melanjutkan menyaksikan video ini. Selamat membaca. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah selesai membacanya? Mari kita bahas langsung mengenai hati-hati terhadap penggunaan listrik. Nah, kalian lihat di sini ada petugas yang bertugas untuk mengurusi listrik ya. Biasanya kalau di tempat kita petugas PLN itu sedang menghadapi kekacauan di sini. Ternyata ada konsleting listrik. Listrik itu sangat memudahkan kita dalam beragam kegiatan. Penggunaan energi listrik yang utama adalah sebagai penerangan. Dan juga listrik ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, jika listrik tidak digunakan dengan hati-hati, dapat membahayakan keselamatan tubuh kita. Kalian harus hati-hati ya saat berdekatan dengan sumber listrik. Tubuh kita ini banyak sekali mengandung air ya anak-anak. Jika kandungan air yang ada, jika tubuh kita ini yang mengandung air ya ini, dan listrik bersentuhan, maka akan membahayakan tubuh kita. Paham ya? Jadi, tubuh kita itu mengandung banyak air. Tapi ketika air ini dalam kehidupan sehari-hari, air jika bersentuhan dengan listrik maka akan menimbulkan konsleting. Sama halnya ketika kita bersentuhan dengan listrik, maka akan membahayakan keselamatan jiwa kita. Jadi, banyak pekerja di bidang kelistrikan yang ketika bekerja itu menggunakan pakaian khusus anak-anak. Nah, contohnya ini, mereka memakai helm, kemudian memakai sarung tangan yang memungkinkan petugas yang bekerja di bidang kelistrikan ini tidak terkena dampak dari sengatan listrik. Sepatu yang mereka kenakan juga khusus ya anak-anak, jadi tidak sembarangan. Apa yang mereka kenakan ini tidak sembarangan. Gloves atau sarung tangannya juga tidak sembarangan, jadi sarung tangan khusus untuk para pekerja yang bekerja di bidang kelistrikan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian bermain layang-layang? Perlu kalian ketahui bahwa saat bermain layang-layang ini yang diperbolehkan adalah di tanah lapang, tidak boleh di pinggir jalan. Beberapa waktu yang lalu Bu Anita masih melihat ada anak-anak waktu itu kalian masih kelas 3 ya, ada yang bermain layang-layang di tepi jalan. Nah, itu berbahaya. Bu Anita langsung tegur. Kalau anak-anak yang sudah tahu nih, anak-anak kelas 4, kalau bermain layang-layang ya di tanah lapang, di lapangan.
di sawah, tapi tidak boleh terlalu jauh ya dari kediaman kalian atau dari rumah kalian. Nah, perlu diingat ketika kalian bermain layang-layang, jangan bermain di dekat gardu listrik. Karena nanti senarnya ini bisa tersangkut di listrik dan bisa membahayakan keselamatan jiwa kalian. Apalagi kalau benangnya ini ya, benang layangan ini bersentuhan dengan kabel yang basah. Wah, ini berbahaya sekali ya. Contoh lain, saat bermain layang-layang ini ya, saat bermain layang-layang di cuaca yang hujan, ada petir. Nah, lebih baik kalian hentikan bermain layang-layang lalu kembali masuk ke rumah ya, untuk menghindari petir. Ketika ada petir juga sebaiknya kalian tidak berteduh di bawah pohon, tapi di rumah. Di rumah penduduk yang lain boleh, di rumah tetangga boleh minta izin untuk berteduh sebentar karena ada petir, begitu boleh ya. Selanjutnya, setelah mengetahui bahaya listrik, ya anak-anak, kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian pada saat menggunakan listrik. Semakin kita dewasa, semakin kita sering membaca, maka kewaspadaan dan kehati-hatian kita juga harus meningkat anak-anak, karena wawasan kita terhadap pengetahuan itu semakin bertambah. Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat ini, saat kita sudah mengetahui apa itu bahaya listrik bagi tubuh dan keselamatan jiwa kita. Energi listrik digunakan dalam perlengkapan elektronik. Karena banyak sekali perlengkapan elektronik di sekitar kita, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian kita. Karena tidak kita pungkiri bahwa setiap hari kita akan berinteraksi, berhubungan terus dengan peralatan listrik ini atau sering menggunakan peralatan listrik ini. Yang pertama, contohnya adalah rice cooker. Di rumah kalian pasti ada nih benda yang namanya rice cooker, magic jar ya. Rice cooker itu adalah alat untuk menanak nasi, tapi menggunakan bantuan aliran listrik. Penanak nasi listrik ini juga digunakan untuk menghangatkan nasi. Jadi rice cooker ini fungsinya memasak nasi. Melalui rice cooker, energi listrik diubah menjadi energi panas yang dihantarkan melalui pancinya. Selanjutnya adalah dispenser. Dispenser merupakan alat untuk memudahkan kita dalam mengkonsumsi air di dalam galon. Ya, galonnya biasanya ditaruh di atas dispenser atau di bawah gitu, juga ada alat dispenser yang jenis seperti itu. Nah, dispenser ini energi panas, energi listrik yang dialirkan ke dispenser diubah menjadi energi panas dan juga pendingin. Jadi kita bisa mengkonsumsi air dingin dan air panas dalam satu alat saja. Selanjutnya adalah lemari listrik atau lemari es. Lemari es ini memanfaatkan energi listrik untuk mendinginkan makanan dan minuman. Lemari es juga dapat menyimpan makanan dalam jangka waktu yang lama. Kalau makanan dan minumannya dingin, mungkin akan lebih nikmat ya, lebih segar. Kita lanjutkan. Di sini ada blender. Nah, telah kita ketahui kemarin bahwa banyak sekali alat elektronik yang memanfaatkan energi listrik menjadi energi gerak. Ada blender, ada kipas angin, kemudian ada lagi mesin jahit. Nah, ketiga alat itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian ada lagi alat yang lain, mesin cuci. Mesin cuci mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Jadi pada blender ini ada bilah-bilah pisau. Bilah-bilah pisaunya ini bergerak secara berputar sehingga dapat memotong es, batu, dan memotong buah, sayur. Kemudian ada bumbu-bumbu dengan lebih halus. Atau kalau sekarang ada yang namanya food processor, itu untuk menghaluskan daging, menghaluskan bumbu-bumbu. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan blender atau food processor. Sama prinsipnya, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak, menggerakkan
Bilah-bilah pisau yang tajam di dalam